Aduh, kok sinyalnya. Baiklah, kami akan memulai pembacaan parita khususnya eh, bagi kita semua untuk bersama-sama melalui link Zoom grup guys ini dengan semangat, dengan tulus, dan dengan penuh konsentrasi kita akan ikuti setiap pembacaan parita yang nantinya akan dipimpin oleh Samanera Damadaro. Dengan harapan parita ketenangan batin ini bisa mengkondisikan bagi kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang akan saya bacakan nama-nama beliau. Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya Soti Hontu. Namo Buddhaya. Yang luhur Samanera, mohon izin saya untuk membacakan nama-nama dari saudara-saudara kita. Juga ada Yang Mulia Bante Kantidaru Mahatera yang beliaunya sedang sakit juga. Dengan harapan nantinya bisa memiliki satu ketenangan batin sehingga bisa mengkondisikan kesembuhan, kesehatan beliau dan saudara-saudari kita yang sedang sakit pulih kembali. Pertama, Yang Mulia Bante Kantidaru Mahatera berdomisili di Wihara Dhamadipa Arama Batu, Malang. 2. Bapak Agus Susiadi Boro Blitar. 3. Bapak Bambang Abdi Denpasar, Bali. 4. Bapak Budiono RS Bapak Budiono di Rumah Sakit Adi Husada Undaan ICU Rumah Sakit Adi Husada Undaan. 5. Bapak Chang Fung Jun, Surabaya, pasca operasi lutut. Yang keenam, Bapak Dayu Mas Aryani, sakit punggung, kaku seluruh tubuh, kurus lemah, alamat Desa Sambangan, Kecamatan Buleleng, Bali. 7. Bapak Indra Yudo Saputra, Jakarta. 8. Bapak Marcel, Surabaya. 9. Bapak Mikhael Dale Komelius atau Kungaritsin, alamat Tukat Mungga, Singaraja, Bali. Sakit di perut, habis kecelakaan, dan depresi. 10. Bapak Mintarto, Malang. 11. Orin Galen Cornelius, depresi, USA. 12. Romo Purmadi, Jakarta. 13. Bapak Willy Teja Lesmana, Bali. 14. Bapak Yusuf, Malang. 15. Ibu Bengswan, Denpasar, Bali. 16. Ibu Katrin dari Cilebut, Bogor. 17. Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. 18. Ibu Desa Ketut Sudiarti di Rumah Sakit
Mangusada, Badung, Bali. 19, Ibu Ellen Pai, Surabaya. 20, Ibu Imelda, Rumah Sakit Adi Usada Undaan, kamar J207. 21, Ibu Emilia, Semarang. 22, Ibu Helin, Jakarta, sekarang sedang berobat di Sydney. 23, Ibu Hermawati Susanto, Jakarta Barat. 24, Ibu Hendrawati, Makassar. 25, Ibu Ida Sri Bagawan Wira Panji Krishna Jaya, Ningrat. Stroke, alamat Desa Bungkulan, Buleleng, Bali. 26, Ibu Kasem, Malang. 27, Ibu Ketut Mirani Kusuma Dewi, Depresi Singaraja, Bali. 28, Ibu Ko Fit Kurniawan, Surabaya. 29, Ibu Likwiwa, Canggu, Bali. 30, Ibu Lipnawati, 96 tahun, Pasuruan. 31, Ibu Lindawati, Malang. 32, Ibu Lita Mutia, Surabaya. 33, Ibu Luh Putu Rustini Eka Wardani, Denpasar, diabetes dan kaki lemah. 34, Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. 35, Ibu Melinda, Malang. 36, Ibu Niketut Chandra Wiratmi. 37, Ibu Noviana, Surabaya. 38, Ibu Nungki Sintia Sari binti Muhammad Tamuji, Jakarta, sedang berobat di Pinang, Malaysia. 39, Ibu Nurmani, Jakarta. 40, Ibu Puspa Martini Chandra, Bogor. 41, Ibu Putu Winia Maharani, kanker tiroid, Desa Payangan, Gianyar. 42, Ibu Ratnawati, Klaten. 43, Ibu Reh Francisca di Hankam, Cidodol. 44, Ibu Syulin, Toko Indah, Pasuruan. 45, Ibu Sriniati, Malang. 46, Ibu Sumi Dwi Setiawati, umur 53, Pasuruan. 47, Ibu Suryati, Jakarta. 48, Ibu Susu Rusli, Jakarta. 49, Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta. 50, Ibu Tintin, Bali. 51, Ibu Violi Chandra, Jakarta. 52, Ibu Waluyo, Surabaya. 53, Ibu Yani, Denpasar, Bali. 54, Saudara Stephen Karwelo, Surabaya. 55, Saudari Dewa Ayu Nowa Yanti Wibawa. 56, Saudari Eli Yuliana, Jakarta. 57, Endang Wati Budi Santoso di Frankfurt, sedang menjalani imunoterapi kedua pasca operasi. 58, Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. 59, Saudara Trimino Putih saat ini dirawat di Rumah Sakit Suci Pik, Jakarta. 60, Saudari Erlina sedang dirawat di National Hospital, Surabaya. 61, Adik Brian Alvero Jusianto, Jakarta. 62, Anak Ananda Arya Tanadi. 63, Anak Felicia Angelia Hartanto, Manado.
Nah, kemudian lanjut baca parita, kita bersama-sama Ibu Bapak Romo Ramani untuk melakukan nama karakpata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sanghang namami Yamamha komayang bhagawantang saranang gata Yono bhagawa sata yasaca mayang bhagavato dhammang rocema imehi sakarehi tang bhagawantang sasa dhammang sasa wakasanghang abibu jayama. Dipersilahkan waktu kami aturkan kepada Yang Luhur Samanera Damadaro untuk memimpin pembacaan parita dan berlanjut meditasi. Dipersilahkan Samanera. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, pada kesempatan malam hari ini, kita akan membaca Parita Manggala yang ditujukan kepada para saudara kerabat yang saat ini sedang mengalami sakit. Ya, semoga dengan pembacaan Parita yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini dapat mengkondisikan sanak saudara kita segera sembuh dan dapat beraktivitas dengan secepatnya. Nah, maka dari itu, ya silakan bersikap anjali. Dengan penuh keyakinan kita akan membacakan parita. Handa mayang buddhasa bhagavato Bubbha bhaga namakarang karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vijjacharana sampanno sugato lokavidhu Anuttaro purisa dhamma sarati Sattha dewa manusanang Buddho bhagava te Swakhato bhagavata dhammo Sandhitiko akaliko ehipasiko Opanaiko pachatang Vedita bho
Patipanno bhagavato sawaka sangho. Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidhang cathare poresa yuga ni ata poresa pogala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikareneyo anuttarang punyaketang lokasati natti me saranang hanyang buddho me saranang warang etena sajawajena sotite hotu sabadha nati me saranang hanyang dhammo me saranang warang etena sajawajena sotite hotu sabadha nati me saranang hanyang sangho me saranang warang etena sajawajena sotite hotu sabadha. Yang kinci witang idang wa hurang wa sanghe suwayang ratanang panitang nano samang atitata gatena idhampi bodhe ratanang panitang etena sajena suwati hotu kayang wiragang amatang panitang yadha jagasa kyamuni samahito nathe na dhamme na samati kenci idam pidamme ratanang panitang ethe na saje na suwati hotu yang Buddha seto pariwanai suci samadhi manantarikannya mahu samadhina tena samo nawicati idham pidhamme ratanang panitang etena sajena suwati hotu ye pukala atasatang pasatan catari eta niyuga nihonti teda kineya sugata sasawaka ete sudinna maha palani idhampi sanghe ratanang panitang etena sajena suwati hotu yesu payutha manasa dalhena nekhamino gotamasa sanamhi te patipata amatang vikaya ladha mudhane boting bunjamana idam pisanghe ratanang panitang ethe nasaje nasua tihotu
Kinhang Puranang Nawang Nati Sambawang Wirata Cetayati Ke Bawasmi Teke Nabija Avirhuli Chandha Nibanti Dirayatayam Padipo Idham Pisanghe Ratanang Panitang Etena sace nasuati hotu Methancha sabbalokasming manasambhavaye aparimanang Udhang adho chatiriyancha asambadang awerang asampatang Titancarang nisino sayano yawata sawigata midho etang santing aditeya Brahma metang wiharang idamahu Detenca anupagama sila wada sanena sampano kame suwine ya gedhang nahijatu gabhaseyang punareti ti Bocchangho santi sanghato Dhammanang vichayo tata Viriyam pete pasadhi Bojangha jatata pare Samadhupe ka bojangha Satete sabhadasina Munina sammadakata bhavita bahulikata samvantanti abhinyaya nibbhanaya ca bodhiya etena sacawajena sotite hotu sabadha ekasmin samaye nato Moggalanan cakasapang gilane dokite deswa bojangge sata desai te catang abinanditwa roga mucim sutam kane etena sacawacena Sotite hotu sabadha ekadha dhamma rajapi gelanyena bipilito chundha tere natanewa bana petwa nasadarang samoditwa ca abada Tamhavadhasitanaso hetena sacawajena sotite hotu sabada pahinate ca abhada te na nampi mahesinang magahata kilesawa Patha nupati dhammatang etena sacawajena sotite hotu sabada. Sakkhatwang buddharatanang osathang uttamang warang Hitang dewa manusanang Buddha tejena sotina nasantu padawa sabhe
Dokhawo pasamento te sakhautwa dhamma o satang o tamang warang parilahu pasamanang dhammate je na sotina na santu padawa sabhe Bhayawo pasamento te sakhatwa sangharatanang o sathang o tamang warang ahuneyang pahuneyang sanghate che na sotina na santu padhawa sabhe Roghawo pasamento te Sabbha buddhanubhavena Sabbha dhammanubhavena Sabbha sanghanubhavena Buddharatanang Dhammaratanang Sangkharatanang Te nang ratanang nang anubhavena Jaturasi disahasa dhamma khandhanubhavena Pitakathayanubhavena Jinasawakhanubhavena Sabhete rogha, sabhete bhaya, sabhete antaraya, sabhete upadhawa, sabhete dunnimitam, sabhete awamangala vinasantu, ayuwadhako Dhanawadhako, Siriwadhako, Yasawadhako, Balawadhako, Wanawadhako, Sukhawadhako, Hotu Sabhadha, Dokharoga Bhaya Sokha Satujupadhawa, Aneka antaraya pi Winasantu jate jasa Jayase danang labang Sotimba yang sukang balang Siri ayu cawano ca Bogang wode jaya sawa Satawa saja ayu ca Jewase de bhavantu te bhavatu sabha manggalang rakhantu sabha dewata sabha buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabha manggalang rakhantu sabha dewata sabha dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabha manggalang rakhantu sabha dewata sabha sanghanu bhavena sada soti bhavantu te dengan kekuatan Sadhu. Buddha, dengan kekuatan semua dhamma, dengan kekuatan semua sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 gugusan Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang, semoga semua penyakit semua ketakutan, semua rintangan,
semua musibah, semua tanda-tanda buruk, semua malapetaka Anda menjadi lenyap adanya. Semoga Anda senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berpamor tinggi, berkekuatan besar, berparas elok, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, perolehan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras elok, kesejahteraan, kemajuan, pamor, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga terjadilah semua berkah, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga Anda sejahtera selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua berkah, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua berkah, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Dilanjut meditasi sama Nera. Baik. Hmm. Ya, para Romo, Ramani, Ibu Bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ya tadi kita sudah bersama-sama membacakan Parita Manggala yang ditunjukkan kepada sanak saudara, kerabat yang mengalami penyakit. Dengan kita membacakan Parita, yakini tiba saatnya mari kita menambah satu perbuatan baik, yaitu dengan mengembangkan cita bawana atau meditasi. Ya, pertama-tama, mari kita mempersiapkan posisi duduk, bisa bersimpuh, bisa bersila, ataupun teratai penuh ya untuk menunjang jalannya meditasi. Setelah dirasa posisi duduk sudah nyaman, sudah rileks ya. Ketika ada pikiran-pikiran yang mengembara, pikiran-pikiran yang mengganggu ya, segera dihilangkan. Pada kesempatan malam hari ini, Samanera mengajak semua yang hadir menggunakan objek meditasi metabawana atau pengembangan cinta kasih yang universal. Ya, sebelum melakukan pengembangan cinta kasih, ya mari terlebih dahulu kita pancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan di dalam batin masing-masing, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, dan semoga saya bebas dari permusuhan, kebencian, penyakit, ya, kata-kata tersebut terus kita ulang di dalam batin masing-masing selama meditasi berlangsung. Untuk selanjutnya, ya mari kita pancarkan cinta kasih kepada kerabat dan saudara kita yang saat ini mengalami yang musibah, mengalami penyakit. Mari kita
pusatkan perhatian kita dengan mengucapkan di dalam batin masing-masing, ya semoga kerabat saya yang sakit, ya segera sembuh, gitu ya. Lalu ya ketika kita ingin memancarkan cinta kasih terlebih luasnya lagi, mari kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan mengucapkan di dalam batin masing-masing, ya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kata-kata tersebut terus kita ulang di dalam batin masing-masing selama meditasi berlangsung. Maka dari itu, dan selamat berlatih, selamat berjuang, gunakanlah waktu yang sesingkat ini dengan sungguh-sungguh meditasi dapat kita lanjutkan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi kerabat, saudara kita yang sakit, dan selalu melindungi kita semua. Maka dari itu, meditasi dapat kita akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, Aduh, sadu. ya. Mohon perkenan yang luhur sama Nera eh, menyampaikan anusasana pada kesempatan malam hari ini sebagai penguat batin
kami semua, terutama bagi saudara-saudara kita yang sakit, bisa memperoleh satu ketenangan batin sehingga bisa mengkondisikan berproses menuju ke kesehatan jasmaninya yang saat ini sedang diderita, bisa pulih kembali kesehatannya dan memperoleh kesembuhan. Dipersilahkan sama Nera. Ya, sebelum Samanera Nusasana, ya mari kita bersama-sama memperkokoh keyakinan terhadap Buddha Dhamma dan Sangha dengan bersama-sama bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbha papasa akaranang kusala supa sampada sacita paryo dapanang etang buddhana sasanang ti. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Tak melakukan segala bentuk kejahatan, selalu mengembangkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha, dikutip dari Dhammapada 183 yang sama-sama kita muliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha, para Romo Ramani, ya ibu bapak serta saudara yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, ya Samanera bisa sharing Dhamma kepada ibu bapak sekalian, yang dimana pada malam hari ini adalah kesempatan Samanera pertama kali ya untuk sharing Dhamma secara online begitu, dan juga untuk membacakan parita orang sakit begitu. Tetapi ya tidak mengapa, walaupun kita tidak hadir secara luring, ya hadir ini kan secara daring, tapi tidak mengapa. Ya semoga tadi dengan parita-parita yang kita bacakan kepada saudara-saudara yang mengalami penyakit, ya segera sembuh dan segera pulih dan dapat beraktivitas dengan secepatnya begitu. Nah, ibu bapak serta saudara ya, pada malam hari ini Samanera membawakan sedikit tema, yaitu tentang meninggalkan keburukan dan selalu mengembangkan kebajikan. Ya, ini sesuai dengan syair yang Samanera kutip tadi. Ya, mungkin ibu bapak sudah tidak asing dengan syair ini ya, karena syair ini terdapat di Parita Biru, yaitu syair Owada Patimokkha, yang di mana syair ini apa namanya berada di urutan nomor 2 begitu. Dan juga di beberapa suta juga terdapat syair ini. Dan juga tadi Samanera kutip di Dhammapada, yaitu halaman 183 atau syair yang ke 183 begitu. Nah, Ibu Bapak di situ ya Sang Buddha mengatakan kita ya, harus meninggalkan segala bentuk keburukan, maka ya kita harus menjaga ya tiga pintu, yaitu pintu pikiran, pintu ucapan, dan pintu badan jasmani, yang dimana ya sabapasa akaranang yang berarti tak melakukan segala bentuk keburukan. Ya, keburukan yang di sini yang dimaksud adalah keburukan melalui badan jasmani, yaitu ada 3. Yang di sini adalah melakukan atau melakukan apa namanya?
pembunuhan begitu. Ya, nah, pembunuhan makhluk di sini ya bukan berarti hanya melakukan terhadap manusia begitu. Bahkan ya seseorang bisa saja melakukan pembunuhan terhadap binatang begitu. Menyakiti juga termasuk adalah pelanggaran sila begitu. Apalagi yang lebih-lebih ya ketika kita ya menyakiti makhluk hidup bahkan sampai membunuh itu adalah pelanggaran sila yang berat, apalagi sampai membunuh manusia atau membunuh para arahat begitu. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk pelanggaran sila dan itu bisa dikategorikan perbuatan yang sangat buruk. Ya, sebelum Samanera lanjut ke poin selanjutnya, Samanera ingin bercerita sedikit. Nah, pada saat eh, Samanera ya, pergi waktu kurang lebih itu 1 bulan yang lalu kalau tidak salah. Ya, Samanera pergi, ada umat yang begitu ada umat yang mengajak Samanera makan begitu. Karena waktu itu Samanera sedang menuju ke bandara begitu. Tetapi ada seorang umat yang mengajak Samanera makan dan itu memang sudah apa namanya mengejar waktu begitu dan waktunya sudah mepet sekali begitu mau makan siang. Nah, umat ini mengajak Samanera ke tempat apa namanya persiputan. Biasanya kan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak kalau apa namanya melihat tempat persiputan itu kan hewan-hewan yang masih hidup ya, betul ya. Hewan-hewan yang masih segar begitu. Tidak ada di siput itu hewan yang sudah mati begitu kecuali memang ayam begitu yang sudah menjadi bangkai dalam artian ya sudah dibunuh oleh pemilik usaha tersebut. Ya di sini ya Samanera diajak begitu ke tempat persiputan begitu. Yang bila mana ada umat itu bertanya kepada Samanera, Samanera mau pesan apa begitu katanya. Samanera mau pesan apa? Nah, Samanera ditunjukkan menu-menu yang ada di sana begitu. Nah, sedangkan kalau kita melihat atau kita rujuk di dalam sila yang pertama yaitu tidak membunuh makhluk hidup, ya di sana kan makhluk hidup itu masih hidup, masih segar dan di apa namanya ini awalnya kan ditunjukkan untuk disajikan untuk ke Samanera begitu. Nah, tentu ya Samanera tidak bisa dan Samanera tolak karena apa? Ya karena kalau makhluk hidup itu tersebut disajikan khusus kepada Samanera, ya tentu umat tersebut mendorong Samanera untuk melakukan pelanggaran sila dan juga umat tentunya akan melakukan pelanggaran sila begitu. Maka dari itu ya Samanera bilang ya lebih baik pesan yang lain begitu ya seperti ya bakso yang makanan yang sudah jadi begitu jangan siput-siput begitu karena apa namanya akan mengakibatkan pelanggaran sila ya seperti itu. Lalu perbuatan buruk lewat jasmani yaitu yang kedua ya adalah adinadana ya. Tidak mengambil barang yang bukan hak miliknya. Nah, jadi di sini adalah bukan barang yang milik dia. Nah, jadi artian ada sebuah barang ya, semisal contoh kayak kita melihat tetangga kita memiliki mangga begitu kan, yang sangat berlimpah, tetapi ya kita mengambil dengan sembrono tanpa meminta izin juga, yaitu adalah salah satu bentuk pelanggaran. Ya kenapa? Ya karena kita tidak meminta begitu. Nah, kalau memang kita ingin apa namanya ingin meminta mangga ya, melihat mangga yang banyak itu, ya mungkin kita bisa meminta izin kepada pemilik. Nah, itu baru tidak melakukan pelanggaran. Nah, salah satu contoh juga adalah tindakan korupsi begitu. Nah, tentunya kan korupsi ini bukan barang yang milik dia begitu. Ini adalah contoh saja ketika ada para donatur ya yang berdana ke pembangunan wihara misalnya. Umat kan berdana untuk pembangunan wihara, tetapi ada saja mungkin ya oknum-oknum yang melakukan penggelapan dana begitu ya ada saja karena begitu. Dan mungkin ketika sedang keluar membeli fasilitas wihara, yang bisa saja notanya itu dicatat apa ya, di harga itu tidak disesuaikan. Misal harganya bisa saja 2 juta, ya bisa bisa naikkan sampai 2,5.
dan nanti diambil ya uang kas wihara untuk kepentingan pribadinya. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran sila begitu. Lalu perbuatan buruk yang menurut jasmani yang ketiga adalah perbuatan asusila begitu. Kame sumi cacara weramani sikapadang sama diami. Contoh nyata dari pelanggaran sila yang ketiga ini adalah ya melakukan hubungan yang salah termasuk berselingkuh. Contoh mudahnya berselingkuh. Karena berselingkuh dengan pasangan orang lain. Apalagi berhubungan dengan orang yang belum resmi menikah begitu. Nah, ada sebuah umat ya ini ya, ada sebuah umat yang bertanya kepada Samanera, nah begini, Samanera bagaimana kalau saya suka sama suka begitu. Suka sama suka, berarti saya tidak melakukan pelanggaran dong Samanera. Ya, saya Samanera bilang tidak menjawab ya, Samanera cuma senyum begitu. Ya karena ini anak muda yang bertanya ya, karena apa? Ya kalau sampai dia bilang suka sama suka tetapi langsung mengajak ya mungkin mohon maaf berhubungan intim begitu ya adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Ya coba sekarang ya kita sebagai orang tua ya, kita sebagai orang tua eh, memberitahukan anak kita ketika anak bilang saya suka sama suka. Apakah boleh saya melakukan hubungan ya hubungan terlarang lah begitu. Ya coba Anda saya bilang tanya ke orang tua apakah memang orang tua mengizinkan untuk berbuat seperti itu. Ya tentunya tidak. Ya karena apa? Mana mungkin seorang orang tua ya mengizinkan anaknya di luar nikah untuk melakukan hubungan tersebut. Nah, itu kan adalah satu kerugian begitu. Baik kerugian diri sendiri maupun dapat merugikan orang lain begitu. Ya, maka dari itu inilah ketiga perbuatan buruk melalui jasmani yang disebut di dalam Pancasila Buddhis begitu. Tadi pembunuhan, pengambilan barang yang bukan milik dia dan melakukan hubungan seks yang salah. Lalu di dalam Ducarista Sutta dikatakan di Anggutara Nikaya kelompok 4 Sutta ke-222 dikatakan ada macam 4 ucapan yang semestinya kita harus hindari. Yang salah satunya adalah ucapan bohong. Ya mungkin ada seseorang yang mengatakan ucapan bohong ini seperti mungkin ya keuntungan pribadinya seperti saya eh, me- mungkin membuat janji seperti saya akan datang pada pukul 7 begitu pada pukul 7 tetapi pada saat sudah menunjukkan pada pukul 7 ia tidak datang. Nah, itu adalah salah satu bentuk komitmen yang tidak ditepati dan itu adalah salah satu bentuk pelanggaran yang mengakibatkan seseorang juga bisa kurang percaya begitu. Dan juga berbohong juga bisa dikatakan dikategorikan seperti bisa menguntungkan pribadi. Dulu ada siapa ya anak muda yang bertanya waktu Samanera pulang, ya Samanera ketika saya berbohong demi kebaikan itu tidak apa-apa dong. Nah, saya jawab ini kebohong demi kebaikan seperti apa dulu? Ya kalau memang demi kebaikan ya seseorang berbohong demi kebaikan, Samanera bilang itu tidak baik karena tentu segala konsekuensi yang kita lakukan ya, yang kita perbuat pasti ada konsekuensinya begitu. Tidak ada istilah dia berbohong demi kebaikan itu tidak ada. Itu hanya kalimat seseorang yang ingin menutup-nutupi kebohongannya. Ya tentunya akibatnya ketika seseorang satu kali berbohong, ya tentunya juga akan tetap berbohong begitu. Dan juga ketika kita membohongi pasangan, membohongi orang tua mungkin ya, atau anak kita begitu. Karena kebohongan ini bisa diibaratkan itu seperti debu begitu. Seperti debu yang sangat halus, bisa yang ketika debu itu masuk ke dalam mata, tentunya akan terasa sakit begitu. Ya begitu pula dengan ucapan bohong, ya ketika seseorang tetap dibohongi, ya tetap dihianati, ya tentu ketika kebohongan itu terbongkar, maka ya akan terasa sakit, ya seperti debu yang masuk ke dalam mata kita, begitu. Maka dari itu
kita di dalam kehidupan sehari-hari haruslah menghindari yang namanya ucapan bohong, begitu. Lalu yang kedua adalah eh, memfitnah. Nah, memfitnah dan berbohong ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, kalau tadi berbohong itu bisa dikategorikan seperti ya untuk menutupi kejahatan mungkin yang dilakukan. Tapi kalau memfitnah yaitu untuk merusak nama baik orang. Misal, ketika ia melihat orang yang sukses, orang yang berjaya, ya bisa saja orang mengatakan, "Wah, dia pelihara tuyul gitu. Maka dia ini ya bisa kaya begitu." Nah, dari seorang jar seperti itu ya tentunya kan menimbulkan fitnah begitu. Dan tentunya juga apa? Dia mungkin jualan obatan-obatan yang terlarang sehingga dia bisa sukses, bisa maju begitu. Nah, kan kalau tidak ada bukti ya berbicara sembarangan juga itu ya apa namanya? Ucapan fitnah begitu. Karena kita sering mendengar istilah memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya. Sering dengar ya, sering dengar kalimat tersebut. Ya tentu memang ketika kita dipinang memang terasa sakit begitu. Ya jadi ya ibu bapak yang hadir malam malam hari ini tentu kita harus menghindari seperti ucapan-ucapan berbohong dan memfitnah. Lalu poin yang ketiga di sini adalah ucapan kasar. Nah, ucapan kasar di sini mungkin ketika mendengar ucapan kasar sekarang itu ucapan kasar itu kita tidak temukan di secara relate, tetapi kita bisa temukan di apa ya di media sosial banyak sekali seperti cyberbullying ya. Itu juga bisa dikategorikan sebagai ucapan kasar. Atau barangkali ketika mohon maaf ada orang tua di rumah yang anaknya mungkin masih tidur, ketika disuruh sekolah susah sekali bangun, bahkan sampai orang tua bisa bisa saja berkata-kata kasar. Nah, itu kita sebagai orang tua juga harus menghindari kalimat-kalimat seperti mungkin ada hewan di kebun binatang kita sampai bawa ke rumah, yaitu patut kita hindari begitu. Karena begini, saya sering mendengar keluh kesah mungkin ya dari beberapa teman saya dulu yang waktu masih sebelum pakai jubah, ada orang tuanya berkata, dia memiliki dua anak, sebut saja anak si A dan si B begitu. Anak yang satunya ini sangat pintar sekali, sangat pintar, dan satunya ya bisa dikatakan ya, mohon maaf, bodoh begitu. Ketika tetamunya datang ke bertamu ke rumah, ya orang tuanya nih apa yang dilakukan? Memuji si pintar. Lalu di depan tetangga, lagi yang satunya ini mengucapkan kata-kata yang mungkin kurang enak didengar oleh anaknya dengan kata, kamu ini sangat bodoh sekali. Nah, itu sangat kalimat yang mungkin ibu bapak kan bisa bisa saja melontarkan kata-kata tersebut untuk mendidik, tetapi ya barangkali anak yang mendengar ya merasa di apa ya diolok atau bahkan lain sebagainya begitu. Dan tentunya memori anak yang dikatain seperti itu, yang dibilang hal-hal demikian tadi, ya tentu akan teringat di memorinya. Dan ini akan berakibat apa namanya berakibat sangat besar pada kehidupan yang mungkin pada apa namanya pendewasaan anak-anak tersebut. Maka kita sebagai orang tua juga ya haruslah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik begitu kepada anak kita. Carilah kalimat-kalimat yang mungkin yang lain yang lebih positif begitu. Ya kalau memang anaknya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan ya pada hati ibu bapak, ya mungkin bisa berkata ya teruslah belajar gitu. Jangan sampai apa mendapatkan nilai yang tidak baik nah, begitu. Dan juga Samanera pernah membaca sebuah artikel yang mungkin ini tentang perbedaan orang tua yang di Asia sama yang di Barat begitu. Ya kalau orang tua yang di Asia itu beda cara pendidikan. Coba mungkin ada yang teman-teman yang anak muda di sini atau bahkan orang tua ya, ketika anaknya batuk-batuk ya, pasti langsung dituduh langsung pasti itu gara-gara sesuatu, gara-gara minum es gitu kan, pasti begitu. Gara-gara makan makanan yang manis, minum minum yang manis, makanya bisa sampai batuk begitu. Ya kalau orang tua yang di barat, dia sama Nera Baca itu mereka melakukan pendekatan.
Kalau anaknya batuk, dia segera mencari obat begitu. Untuk apa? Ya untuk segera pulih. Anaknya itu segera sembuh begitu. Tidak dikata-katain seperti kamu minum ini. Kalau orang tua di Asia kan biasa menuduh anak-anaknya yang ketika batuk es terus begitu, atau bahkan minum minuman yang manis begitu. Lalu poin yang keempat di sini adalah melalui perbuatan buruk melalui ucapan adalah bergosip. Nah, tadi adalah berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar dan bergosip. Nah, di sini yang bergosip di sini ya kalau memang yang digosipkan dhamma begitu ya tentang eh, dhamma, ajaran Sang Buddha, ajaran kebenaran ya masih mending. Tetapi kalau seseorang berbicara tentang keburukan orang lain ya itu patut dihindari begitu. Karena apa? Karena ada pepatah yang mengatakan digosok makin sip kalau berbicara tentang keburukan orang lain. Ya ini maka dari itu ya kita ya sebagai bukan hanya umat Buddha, sebagai umat manusia harus menghindari sampah palapa atau omong kosong ini atau bergosip kita harus hindari begitu. Ya kalau berbicara gosipnya tentang dhamma ya tidak apa-apa. Tapi kalau gosipnya tentang keburukan orang lain ya itu kita harus hindari begitu. Maka di sini di dalam Ducarita Sutta juga dikatakan ada sebuah kisah, ya kisah seorang biku yang bernama Biku Kapila. Nah, dulu dikisahkan bahwasanya biku ini ya sangat pandai, sangat terpelajar dalam Dhamma Winayanya sangat eh, terpelajar lah begitu. Tetapi ketika ada umat, ada biku ini merasa di apa ya, merasa di supervisor kan atau merasa diagungkan begitu. Biku ini merasa apa ya? Merasa dirinya memiliki keangkuhan, memiliki kesombongan sehingga apa? Para biku yang di dekat dia itu dikata-katain seperti berkata-kata kasar, memfitnah. Nah, itu. Maka ketika biku ini memiliki kepintaran yang sangat ya di atas rata-rata, dia itu berbicara kasar kepada biku lain, begitu. Pada kehidupan masa Buddha Kassapa kalau tidak salah. Dan pada kehidupan Buddha Sakyamuni atau Buddha Gotama, ia terlahir sebagai atau seekor ikan mas. Ya memang ikan ini sangat indah sekali, ya sangat indah sekali akan tetapi akibat dari perbuatan buruk masa lampau seperti ucapan bohong, berkata kasar, memfitnah, bahkan gosip, pada saat kelahiran Buddha Gotama, ia terlahir sebagai seekor ikan. Memang ikannya sangat indah, tetapi mulutnya berbau busuk. Nah, jadi kalau barangkali ibu bapak ya berada di dekat orang yang mungkin ya mulutnya berbau busuk, ya bisa saja akibat karma masa lampau atau bahkan ya mungkin belum gosok gigi ya seperti itu ya. Maka kita juga harus dikatakan di dalam Waca Sutta itu kita harus memang harus mengucapkan 5 ucapan yang baik itu ucapan tepat waktu, ucapan itu benar, diucapkan dengan lembut ya dan diliputi dengan pikiran ucapan penuh cinta kasih. Ya kalau tadi ada 5 ucapan yang patut kita hindari seperti berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar dan bergunjing, ya di sini ada 5 ucapan yang patut kita ucapkan, yaitu pada saat tepat waktu begitu. Jadi kalau kita ingin berbicara ya harus pada waktu yang tepat begitu. Kalau ingin berbicara, ingin memarahi orang lain ya mungkin bisa saja berbicara empat mata, jangan sampai kita berbicara pada di saat keramaian. Karena apa? Mungkin saja bisa menyinggung perasaan orang lain begitu. Jadi ya sama saya sarankan ketika ingin berbicara, berbicara pada waktu yang tepat begitu. Dan diucapkan pada apa namanya diucapkan pada waktu kebenaran karena di dalam Dhamma dikatakan rasa yang paling manis adalah rasa kebenaran begitu. Lalu di sini dikatakan ada 3 macam perbuatan buruk melalui pikiran yang dimana ya perbuatan buruk melalui pikiran yang pertama adalah abijja yaitu eh, atau loba yaitu keserakahan ketika melihat orang sukses orang berjaya ia memiliki pikiran-pikiran yang ingin memiliki barang orang tersebut. Semisal di dalam pikirannya muncul ya pikiran-pikiran yang tidak baik seperti saya ingin memiliki barang yang dimiliki orang lain. Dia ada niatan
untuk mengambil barang orang lain tersebut. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang tidak baik. Lalu pikiran yang kedua adalah biapada atau niat jahat. Nah, niat jahat di sini dia berpikiran bahwasanya dia ingin mencelakai orang lain, ingin bahkan sampai ingin membunuh orang lain ketika ia juga apa namanya melihat orang lain sukses dia tidak terima dan ketika melihat orang itu tidak berjaya dia malah bergembira begitu. Itu adalah pikiran-pikiran yang tidak baik begitu. Ya kita harus menghindari pikiran-pikiran semacam itu. Lalu poinnya selanjutnya adalah micaditi atau pandangan salah. Nah, pandangan salah di sini adalah pandangan yang tidak percaya hukum sebab akibat. Nah, kenapa dikategorikan ini adalah pandangan memang ditaruh di terakhir? Karena bayangkan saja, ya ini sangat berbahaya sekali ketika seseorang memiliki pandangan yang salah. Ya, ketika seseorang beranggapan bahwasanya ia tidak mungkin ya membunuh, mungkin melakukan pelanggaran sila, ia berpandangan salah, ya sesekali lah begitu. Dia mengucapkan, tidak apalah saya melakukan pelanggaran, toh tidak ada akibatnya. Ya mungkin saja, ya ketika ia melakukan mungkin mencuri begitu kan, tidak langsung semerta langsung berbuah begitu. Ya mungkin bisa saja ya 2 hari, 3 hari, bahkan 2 bulan, 1 minggu, ya bisa saja berbuahnya pada di lain-lain hari begitu. Maka ini adalah pandangan atau micaditi ini sangat berbahaya sekali begitu. Jadi kita harus hilangkan begitu. Lalu saya yang kedua adalah sabapa sakaranam kusala supa sampada. Tadi adalah aku salah, perbuatan yang buruk, perbuatan tidak menyenangkan, baik itu yang dapat merugikan orang lain dan dapat merugikan diri sendiri. Nah, kalau sekarang adalah aku kusala, perbuatan yang baik, perbuatan yang menyenangkan yang dapat membawa kebahagiaan baik diri sendiri maupun orang lain. Dikatakan di dalam dasa punya Kriawatu ya ada 10 macam perbuatan baik, tetapi di sini Samanera ingin menjelaskan ada 3 memang dari dana, sila, dan bawana begitu. Nah, dan dana di sini mungkin ibu bapak sudah tidak asing begitu terkait dengan dana. Ya, tentu kita sebagai umat Buddha mengenal ada 3 macam jenis dana, yaitu yang pertama amisa dana, yang kedua abaya dana, dan yang ketiga adalah dhamma dana. Ya kalau amisa dana ini bisa dikategorikan sebagai pemberian, ya pemberian mungkin ketika ada para biku di wihara, ya ibu bapak bisa melakukan kebajikan seperti berdana makan begitu. Ketika ada orang yang membutuhkan, ibu bapak bisa memberikan. Ketika ada orang yang mengalami bencana, musibah, ibu bapak bisa melakukan pemberian seperti ya pakaian begitu. Ya kalau abaya dana yaitu apa namanya dana berupa apa namanya bisa dikategorikan dana berupa kebebasan ya kalau mungkin ketika ada acara Wesak begitu acara-acara tertentu seperti puja bakti umum biasa sama kita temukan di tidak apa-apa ya sebut wiharanya di Buddha Kirti. Nah di Buddha Kirti itu setiap ada puja bakti umum setiap pagi itu ada pelepasan satwa begitu pelepasan burung. Nah kita juga memberikan dana kebebasan begitu kepada makhluk lain begitu. Jadi kita tidak hanya memberikan kebebasan kepada manusia, tetapi juga makhluk hidup pun juga membutuhkan yang namanya kebebasan. Begitu. Lalu di jenis yang ketiga adalah dhamma dana. Nah, dhamma dana ini dikategorikan dana yang paling tinggi oleh Sang Buddha. Sabba dana dhamma dana jinanti. Dari semua dana, dhamma dana lah yang paling tinggi mutunya. Baik, memang dikategorikan amisa dana, abaya dana, memang dana yang dikategorikan baik, tetapi yang paling besar, yang paling tinggi kualitasnya adalah dhamma dana. Kenapa dhamma dana dikategorikan adalah dana pemberian yang sangat tinggi? Karena apa namanya? Ketika kita memberikan dhamma dana, kita memberikan ajaran kebenaran, bahkan ajaran pengetahuan. Dan kita juga memberitahukan bahwasannya mungkin yang tadi orang yang memiliki pandangan salah atau micaditi, ketika kita memberikan dhamma dana, pengertian dhamma yang benar, ya bisa juga meluruskan pandangan seperti itu. Jadi mungkin saja orang yang memiliki perilaku yang tidak baik,
Ya dengan kita berdana dhamma, ya bisa saja merubah pola pikir atau merubah pandangan orang tersebut menjadi lebih baik begitu. Ini adalah tiga. Jadi kalau ibu bapak ingin mengembangkan eh, dengan cara-cara berdana, ya ibu bapak bisa melakukan ada 10 macam jenisnya, baik itu dana, sila, dan bawana. Nah, kalau sila adalah ya kita harus melakukan kebajikan, yaitu dengan merawat sila untuk tidak melakukan pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, dan bohong serta minum-minuman yang memabukkan. Dan kalau ibu bapak ingin mengembangkan sila menjadi 8 sila, biasanya di hari-hari Uposatha pada tanggal 8, 15, bisa di situ Uposatha tuh sudah bisa orang mengambil dasa sila. Jadi kalau ingin ibu bapak ingin meningkatkan sila, bisa ke dasa sila atau 8 sila pada saat hari Uposatha. Nah, dan juga ya Samanera menjalankan 10 sila serta para biku yang menjalankan 227 dan apa namanya bikuni itu menjalankan 311 aturan kemoralan. Dan kebajikan yang ketiga adalah melakukan meditasi. Nah, meditasi di sini kita tentu mengenal samatha dan vipassana. Ya, kalau di samatha itu kita mengenal ada 40 macam objek meditasi. Nah, sedangkan di vipassana kita memiliki dua objek yaitu nama dan rupa begitu. Jadi dengan kita melakukan meditasi, ya kita bisa memperoleh kebijaksanaan begitu. Jadi kalau ibu bapak ingin memilih cara untuk melakukan 10 macam perbuatan baik, ya bisa melakukan dengan dana, sila, bawana, apacaya, weyawaca, di tijukama, dhamma desana, dan patanumodana serta patidana. Nah, di situ dikategorikan eh, patidana ini disebutkan di dalam dasa punya kiryawatu. Nah, ketika ibu bapak melakukan kebajikan seperti berdana, nah ibu bapak bisa melakukan pelimpahan jasa. Kepada siapa? Ya kepada para leluhur, sanak saudara yang sudah meninggal atau yang lebih mendahului kita. Begitu. Jadi ibu tinggal pilih mau melakukan atau mengembangkan kebajikan dengan cara yang mana? Apakah dengan cara yang pertama, yang mendasar seperti berdana, meditasi, serta melakukan aturan kemoralan. Jadi kalau mau ditingkatkan ya silahkan. Gitu. Lalu yang poin saya yang ketiga adalah sacita pariyodapana, sucikan hati dan pikiran. Tentu ibu bapak serta saudara tidak ada seorang pun yang dapat ya, menyucikan pikiran kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Bahkan Sang Buddha sekalipun ya tidak bisa menyucikan pikiran kita sendiri. Sang Buddha hanya menuntun jalan bagaimana cara kita terbebas ya dari pikiran-pikiran atau hati-hati ketika seseorang memiliki iri hati. Sang Buddha hanya menuntun jalan begitu. Jadi kalau kita yang berusaha ya pastinya bisa. Bagaimana ya cara kita menyucikan pikiran? Ya tentu dengan kita melakukan meditasi. Ya di dalam Dhamma dikatakan bahwasanya kita bisa menyucikan pikiran kita sendiri dengan memiliki kebijaksanaan. Ya di dalam Dhamma dikatakan ada tiga macam jenis kebijaksanaan. Yang pertama adalah Sutta Mayapanya. Ya, Sutta Mayapanya artinya adalah kebijaksanaan yang diperoleh dari mendengarkan Dhamma, membaca buku-buku Dhamma atau teks-teks Dhamma. Tentu dengan kita mendengarkan Dhamma, ya mungkin barangkali kita belum mendengarkan Dhamma tersebut, dan kita memperoleh yang namanya kebijaksanaan. Atau saat sedang membaca buku-buku atau teks-teks Dhamma. Begitu. Itu disebut adalah Sutta Mayapanya. Lalu yang kedua adalah kebijaksanaan yang diperoleh dari perenungan Dhamma yang disebut Cita Mayapanya. Nah, jadi ketika ibu bapak sudah mendengarkan Dhamma, ya hendaknya direnungkan begitu. Barangkali kita sering mendengar tentang perenungan di Brahma Wihara begitu. Mungkin aku wajar mengalami penyakit, aku wajar mengalami kematian, aku wajar mengalami usia tua, begitu kan? Kita patut saat kita mungkin ingin tidur, ya kita juga harus merenungkan, begitu. Karena dikategorikan atau disebutkan di dalam Cita Mayapanya kebijaksanaan yang diperoleh dari mendengarkan Dhamma atau kita renungkan Dhamma itu sendiri, begitu. Lalu yang ketiga adalah Bawana Mayapanya, kebijaksanaan yang diperoleh
Ya, kebijaksanaan yang diperoleh dari melakukan meditasi. Nah, ini kenapa dikategorikan kebijaksanaan yang diperoleh meditasi adalah hal yang tertinggi, karena dengan secara tidak langsung kitalah yang mengalami atau yang merasakan begitu dari buah akibat dari melakukan meditasi tersebut. Maka di dalam Dhamma juga dikategorikan ada tiga yang harus kita hindari, seperti anusaya kilesa, yaitu tentang loba, dosa, dan moha. Dan juga anusaya kilesa dan apa namanya, pariutama kilesa. Kalau pariutama kilesa itu tentang 5 rintangan batin begitu. Tapi kalau anusaya kilesa ini kekotoran batin yang sangat lembut sekali, yang tidak bisa orang rasakan. Hanya para orang-orang tertentu seperti mungkin yang orang sudah mencapai tingkat kesucian seperti Sang Buddha yang baru bisa merasakan kekotoran batin seperti anusaya kilesa ini. Dan saran yang terakhir adalah etang Buddha Nasasananti. Dari semua ajaran Buddha yang pertama sampai Buddha yang sekarang, bahkan nanti kan ada muncul Buddha Maitreya, yaitu ajarannya bakalan tetap sama, yaitu tentang tidak melakukan segala bentuk keburukan, selalu mengembangkan kebajikan dan sucikan hati dan pikiran sendiri. Nah, itu adalah inti ajaran Sang Buddha begitu. Nah, maka dari itu, Ibu Bapak serta Saudara yang hadir pada kesempatan malam hari ini di Zoom, ya patut sama ingatkan kembali ya kita di dalam kehidupan sehari-hari menghindari ya 10 macam perbuatan yang tidak baik seperti melakukan pelanggaran sila, ya, berkata-kata, bertutur kata yang tidak baik, berbohong, memfitnah, dan bergosip tentang keburukan orang lain, serta memunculkan pikiran-pikiran yang negatif, ya, seperti keserakahan, niat jahat, serta pandangan salah. Dan tentu, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada kesempatan, bisa melakukan perbuatan baik, seperti berdana, bahkan yang dikategorikan sabadana, dhamma, dana jinanti, dari semua dana, dhamma danalah yang paling tinggi. Ya, bisa saja memberikan dhamma dana kepada orang yang memiliki pandangan-pandangan yang keliru begitu. Ya, demikian mungkin ya dari Samanera yang dapat Samanera sampaikan. Semoga dengan apa yang Samanera sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari Samanera, Sabi Sata Bawantus Kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian pesan-pesan Dhamma yang disampaikan oleh Yang Luhur Samanera Dhammadharo yang tentunya membuat kita makin bersemangat, makin kokoh keyakinan kita dalam mempraktekkan ajaran Guru Agung Buddha yang dikenal dengan Dhamma, sehingga di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari bisa, walaupun belum secara total, kita kikis sedikit demi sedikit kilesa yang ada di dalam hati kita, di dalam batin kita, sehingga nantinya kilesa-kilesa itu bisa hancur total, sehingga bisa sampai terwujudnya nibbana yang bisa kita realisasikan. Mudah-mudahan di kehidupan ini sama Nera. Mungkin kalau diizinkan dan dari teman-teman kita yang mengikuti pembacaan parita di link Zoom ini, mohon Samanera berkenan memberi kesempatan bila ada pertanyaan di antara teman-teman yang mengikuti acara ini dengan waktu yang tentunya sangat terbatas. Kita beri kesempatan dari teman-teman, Romo, dipersilakan. saya yang mau bertanya, Romo. Saya Baik, Krisnawati. ya, okay. Ya, baik, baik, ya, silakan. Selamat malam, Samanera, Ya. semuanya.
Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya. Dalam kesempatan ini saya coba mau bertanya mengenai patidana. Patidana itu sebagian besar disalurkan untuk para leluhur, ya. Anak atau siapapun melakukan patidana berarti untuk para leluhur. Apakah kalau seorang anak berbuat kebajikan sama orang tua termasuk patidana juga atau ada kata lain? Terima kasih, Namo Buddhaya. Dipersilahkan sama Nera. Sama Nera. Eh, Oh ya, izin sama Nana ya, tadi, ini Romo. Sebenarnya kayak ya, nangkap itu apakah ketika tadi saya ngomong ini ya, saya lupa, saya bisukan tadi. Tadi itu kayak ya. ketika anak berbuat baik, terus ingin berbuat baik pada orang tua, apakah itu bisa dikategorikan seperti patidana ya? Ya, ya. Eh, izin bertanya dulu Bu, apakah orang tuanya ini maksud sama Nera, orang tua yang meninggal dan anaknya masih hidup begitu atau bagaimana? Misalnya kalau misalnya saya sebagai orang tua, ya, saya punya anak. Nah, terus eh, orang tua saya seperti nenek dari anak saya tuh udah meninggal. Nah, dia melimpahkan Mhm, patidana dong anak saya tuh, mhm, ya. Nah, kan itu udah para leluhur. Nah, itu kan mhm. sebagian besar disebut patidana. Nah, yang saya Ya. tanyakan kalau anak saya itu berbuat kebajikan sama saya, apakah itu yang disebut? Nah, apa katanya? Apa yang disebut gitu? Apakah Oh, patidana juga atau apa? Karena patidana kan lebih lebih ini ke responnya ke para Yang leluhur meninggal. kan? Iya. Jadi gimana tuh sama Nera kira-kira? Biar lebih ngerti aja. kalau dari Samanera ya, itu bisa memang dikategorikan patidana, berbagi jasa. Memang patidana ini kan memang ditujukan kepada leluhur yang sudah meninggal. Kita Iya, iya, menolong yang mungkin terlahir di alam yang menderita dengan iya, kita melakukan. Tetapi ketika ada orang yang mungkin masih hidup, seperti mungkin anak ibu ingin melakukan kebajikan pada ibu, ya itu bisa iya. juga dikategorikan seperti patidana begitu. Kayak Oh, karena ini kalau dari Samanera ya, kalau memang patidana itu kan kita berbagi jasa, tetapi memang yang lebih utama kita memang berbagi jasa kepada para leluhur begitu. iya. Jadi kalau Nah, ke itu orang memang tua, apa katanya tuh? Sebutannya apa? Kira-kira ada nggak sama Nera? Coba kalau kita sejauh bilangin termasuk patidana kan, ya orang tua pasti ada gitu. Kayaknya kurang kurang gimana gitu, enak gitu. Apa ya? Saya masih belum Istilahnya ngerti. mungkin Iya, yang ada nggak? ditanyakan si Ibu ini istilahnya kepada berbuat kebajikan kepada yang hidup deng- Iya, dan berbuat kebajikan kepada yang meninggal. Nah, kalau iya, kepada yang meninggal ini kan istilahnya patidana. Nah, tetapi betul. kalau berbuat kebajikan kepada yang masih hidup itu istilahnya apa? Begitu mungkin kira pertanyaannya. Iya benar. Iya, iya Kira-kira sama ada Nera. nggak kata-katanya sama Nera? Istilahnya, istilah Iya, palinya mungkin iya. begitu sama Nera. kalau Supaya mm, opati dana itu kan kita berbagi jasa, tapi kalau dana itu bisa dikategorikan memberi begitu. Jadi kalau memang pati dana itu kan pelimpahan jasa, berbagi jasa kepada leluhur. Tetapi kalau ini ya sama Nera memang belum ini sih juga mengetahui kalau orang yang masih hidup, ketika orang tua yang masih hidup, ketika anak ingin melakukan kebajikan itu apakah disebut Iya, pati dana. Sama Nera ini iya. mungkin ya Nah, belum bisa ini menjawab ya, mungkin di lain waktu oh, kesempatan mungkin sama oh, Nera jawab Ibu ya. oh, iya, iya. Oke lah, supaya lebih jelas lagi nanti supaya anaknya berbuat baik ke orang tua ada sesuatu kata yang oh begini gitu. tepat. Dan Mm, iya tepat gitu. ya, Dan apakah ya. seorang tua kalau anak memberi kita bisa bilang anumodana kepada anak itu boleh apa enggak? Boleh ketika Oh anaknya boleh. memberi mungkin anaknya memberikan mungkin makanan ke ibu ya, ya ibu Iya juga atau bisa apa? bilang seperti Anu Modana yang terima kasih. Kalau Oh Anu Modana boleh. kan juga boleh boleh saja.
begitu. Oh, Itu boleh. tidak apa-apa. Oh iya. Enggak, soalnya seorang tua kok ke anak harus bilang terima kasih atau anumodana. Kan biasanya orang tua kan lebih di atas. Nah, sebagai orang tua apa Ah, boleh, apa perlu Oke, gitu. Gimana tuh? Saya masih kalau belum kalau jelas ini tuh. sama dengan kalau secara memang kita lihat memang orang tua kan tingkat di atas. Iya, Tetapi kalau memang dari pandangan Samanera ya, iya. tidak apa-apa ketika anak melakukan Oh, kebajikan kepada orang tua, iya, memberikan mungkin seperti barang, makanan, ya iya, kita iya. tidak apa-apa ucapan Alhamdulillah. terima kasih. Karena Oh, ketika orang tua mengucapkan kata-kata demikian, ya mungkin barangkali kita merasa menyayangi anak kita. Ya kalau kita apa namanya, ada anak kita memberikan barang, ya, memberikan barang mungkin seperti iya, makanan, pakaian, tentu dengan kita tidak mengucapkan kalimat anumoda dan terima kasih kan kayak kurang. iya, Mungkin iya. orang tua saya lagi atau bagaimana, ya Kenapa padahal kan gitu ya? tua berpendapat tidak boleh, tetapi menurut Samanera itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena apa? Boleh, Itu adalah bentuk dari ucapan terima kasih. Dan ucapan terima kasih ini tidak semesti harus anaknya saja yang mengucapkan, orang tua juga bisa begitu. boleh. Itu sih. Tapi nggak ada nilai kerendahan sebagai orang tua. Aku harus mengucapkan gitu. Nggak ada ya. Tetap kita Tidak harus ada. memberi semangat bahwa orang tua juga ada menghargai perbuatan dia gitu. Barangkali sama Nera. Oh iya iya. Ya, betul. Ya udah. Ya, makasih dah. Coba tinggal nanti panggilan kalau anak perdana tuh apa yang sebutannya apa? Mohon dicari Ya, suatu waktu kalau ngisi lagi bisa ingat. Terima kasih ya, Nama Budaya. Ya, ya. Selamat Terima namun mengabdi kasih. sama Nera. ya baik. Ya mungkin perlu saya tambahkan sedikit sama Nera, mohon koreksi. Jadi mungkin istilah kepada anak kepada orang tua berbuat kebajikan, ya kalau kita pakai istilah bahasa Indonesia ya berbuat kebajikan langsung ya. Nah, tetapi kalau patidana ini kan ada satu proses, kita berbuat kebajikan dulu, baru kebajikan ini dilimpahkan kepada yang leluhur yang meninggal. Karena apa? Karena leluhur yang meninggal ini dimungkinkan tidak bisa berbuat kebajikan. Nah, mungkin seperti itu. Mohon koreksi sama Nera. Jadi Ya, betul. kalau ya kalau kepada orang yang masih hidup kita berbuat baik kepada eh, orang tua atau siapapun yang masih hidup itu ya bahasa Indonesianya istilahnya berbuat kebajikan. Nah, nanti istilah palinya baru kita cari referensinya begitu sama Nera ya. Tetapi kalau kepada yang sudah meninggal atau leluhur, ini kita tidak bisa berbuat baik langsung kepada leluhur, tetapi harus melalui proses memupuk kebajikan dulu. Nah, pupukan kebajikan kita inilah yang nanti bisa kita Ya, limpahkan. limpahkan, Iya, kita salurkan kepada para leluhur. Begitu, iya, Ibu iya. ya. Iya, Nah, ngerti ini saya. pemahaman Ngerti. saya, mudah-mudahan mohon Iya, koreksi. Nah, iya, kemudian satu lagi, pada waktu kita diberi anak, sesuatu, anak kita atau cucu kita, itu berbuat baik kepada kita, iya, itu berarti kita wajib mengucapkan terima kasih. Kalau saya memahami ajaran Dhamma demikian. Bukan kita merendah kepada yang lebih muda, tetapi iya. dengan kita mengucapkan terima kasih, secara tidak langsung kita memberi satu pembelajaran kebaikan kepada si anak. Memberi Betul. teladan bahwa kita diberi harus tahu diri dan bisa mengucapkan terima kasih. Itu Iya, iya, pemahamannya demikian. Jadi, iya, nah, kalau soal merendah, kalau orang anak ini kayak kepada kita ya, Anjali, ya kita sebagai orang tua mungkin tidak perlu membalas Anjali. Ya, kita enggak. Nah, kalau kita pekui kepada anak itu enggak boleh. Itu membuat si anak ini nantinya istilah bisa apa ya, istilah tanda petik kualat. bisa kualat si anak ya gitu ya. Tapi kalau Iya, iya, ucapan terima kasih itu pembelajaran yang baik, memberi iya, keteladanan yang baik. iya, Demikian iya, penjelasan yang iya, singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. iya. Betul. Makasih. Mungkin sama Tadi Nera atau ya, sedikit.
Tadi mungkin kan Romo bilang tahu berterima kasih. Memang kalau dalam istilah Pali tadi itu katanya kata wedi. Jadi tahu berterima kasih begitu. Iya, Maka di dalam Dhamma Katanya kata dikatakan Wedi, iya. sangat ya Berterima, kita sangat berterima kasih. eh, Terima kasih pada apa orang ini yang berjasa. ada dua orang yang sangat sulit kita temukan di dunia ini. Kalau sebenarnya lupa nama sutanya ya, tetapi ada iya, dua poin di situ. Bahwasanya yang pertama itu orang yang melakukan kebajikan tanpa didorong oleh orang lain. Jadi dia itu melakukan kebajikan tanpa harus diminta begitu. Jadi kalau orang ingin baik. berdana, dana begitu. Dan yang kedua itu katanya kata Wedi, tahu berterima kasih begitu. Jadi kalau kita sebagai anak ya kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Ya kalau tadi kan Iya, patidana ya berterima kasih atau berbagi jasa. Tapi kalau katanya kata Wedi artinya tahu berterima kasih. Itu sih mungkin iya, penyebutan. baik. Jadi saya Manera baru ingat waktu Romo bilang Iya, tahu berterima kasih. Soalnya ini agak nggak ngerti juga Romo. Panas soalnya saya kan iya, pakai handphone juga. iya. Kalau bahasa Pali, pakarnya sama Nera pasti. Sih masih Baik, belajar Romo. iya, kita sama-sama. Tapi bagaimanapun, yang luhur sama Nera pasti lebih unggul dibandingkan kami-kami yang masih umat awam ya. Baik, mungkin satu kesempatan lagi atau bagaimana sama Nera? Mohon perkenan sama Nera. Satu pertanyaan Boleh, lagi dari ya, ya boleh satu lagi. dipersilahkan mungkin ada ibu bapak yang mungkin bisa ingin bertanya pada kesempatan malam hari ini, mumpung ketemu dengan Samanera, dipersilahkan. Kalau nggak ada, saya boleh nggak nanya lagi? Kalau ada silakan. Oh, Kalau nggak ada nih, nggak apa-apa. kita tunggu beberapa detik kok, belum ada Iya ya. boleh. Silakan Ibu. Iya iya, Ya, nggak bisa. apa-apa. Ya, ya, Kalau nggak ada, saya coba bertanya. Kalau ada silakan, gitu aja. ya, Supaya waktunya bisa terpakai gitu, jangan Ya, disia-siakan ya. kita silakan Ibu. datang Baik, sama Nera. baik, Si- baik Ibu, dipersilahkan. Oh boleh. Ya, Anumodana semuanya ada kesempatan. Gini, sering saya mendengar kalau orang berbicara eh, di mana-mana, misalnya Sukihotu Namo Buddhaya. Nah, sebaik apa Namo Buddhaya dulu, baru Sukihontu. Karena dalam pikiran saya, kita kan menghargai Sang Buddha. Terpujilah Sang Buddha, baru salam bahagia. Nah, kenapa salam bahagia dulu, baru terpuji Sang Buddha? Yang mana yang benar sama Nera kira-kira? Menurut sama Nera nih. ya, Sering didengar begitu. Suki ya. Hontu, nama budaya. Apa sebaiknya nama budaya terpujilah Sang Buddha, baru Suki Hontu. Itu ya saya masih masih ada ganjelan. Kebenaran kesempatan ini saya coba bertanya. Tolong dibantu sama Nera. Makasih. Oke, tadi penyebutan Sokyotu Namo Buddhaya ya. Ya, Ya kalau Soti itu kan kalau Samanera ya, itu tertuju kalau Soti ya, kalau Soti itu tertuju pada satu orang. Jadi kita mengucapkan hanya pada satu orang. Misal Sotihotu Namo Buddhaya memberikan penghormatan pada satu orang, Sotihotu Namo Buddhaya. Tapi kalau Sokihontu itu semua orang. Jadi kita Suki Hontu. Sokihontu Namo Buddhaya. Jadi melangkup ke semua orang. Jadi ada Soti dan Suki Sokihotu. Hontu. Biasanya Suki Hontu, ya. salam bahagia. Iya, kepada semua orang. Tapi kalau Soti itu kalau Sambanera ngikutin ini ya, kalau tidak Suki salah ya di Bante Damadiro waktu pembakalan itu ada Soti Hotu dan Soki Hotu. Jadi itu beda. So, kalau Soti Hotu itu hanya satu orang, tapi kalau Soki Hotu itu banyak. Jadi Suki memang kalau Hontu. Ibu tadi Ya. bertanya itu kan mana yang lebih Samanera utamakan ya memang kalau Ibu dengarkan Soti Hotu dulu baru Namo Buddhaya ya. Iya, iya. Sering dengar gitu. Makanya saya Uh, bingung. Sebetulnya kalau kita bertemu satu orang suatu nama budaya tidak apa-apa, mengesamanya tidak apa-apa. Tapi kalau kita bertemu dengan banyak orang ya Sokihotu nama budaya begitu. Biasa kalau di Samanera ketemu Samanera yang lain saya bilang Sotihotu juga begitu. Jadi kalimat penyebutan yang baik itu apakah nama budaya dulu atau Sokihotu ya mungkin bisa diawali dengan Sotihotu nama budaya begitu. Oh Itu gitu. sih Bu.
dari Jadi Samanera, dari Sukihontu pandangan nama Samanera ya. budaya. Jadi salam Ya, bahagia. Nama budaya artinya kan apa? Salam bahagia. Terpujilah. Apa terpujilah Sang Buddha Iya. pujilah Sang Buddha. artinya. Nah, kenapa terpujilah Sang Buddha ada di bawah, nggak ada di atas tuh? Kita nyebut nama budaya baru Sukihontu. Salam bahagia untuk semua. Kok jadi saya mikir, kenapa jadi di bawah ya? Nah, maksudnya nama budaya kan salam ini Sang Buddha kok Menjunjung ada di tinggi bawah? dulu. Iya, Mm-mm. Kak, Ya. bingung. Saya masih belum ketemu jawaban itu. Orang yang saya sering sebut Sukihontu nama budaya. Nah, nama budaya kan terpujilah Sang Buddha. Apa salam salam agama Buddha nama budaya? Berarti terpujilah Sang Buddha. Jadi Ya, masih nama masih budaya. iya, Atau Ibu juga bisa awal itu nama budaya Sukihotu juga bisa. Tapi memang memang kalau kita kan harus memuja Buddha terlebih dahulu ya. Jadi mungkin iya, bisa di kalimatnya diganti nama budaya Sukihotu begitu. Jadi artinya itu iya. apa? Semoga berbahagia. Nama budaya Terpujilah Sang Buddha, semoga berbahagia. Semoga salam bahagia. berbahagia. Nah, Ya. maksudnya kalau emangnya diresmikan dari Sangga, nah, nama budaya dulu, baru Sukihontu, nama budaya. Karena kebiasaan tuh ya, Sukihontu. Nah, kalau kita nama budaya Sukihontu, nah itu maksud saya tuh kalau emangnya dari Sangga memastikan ucapan itu harus begitu, ya dipatenkan. Maksud saya begitu sama Nera, supaya kita sebagai umatnya jadinya mantap. Nama budaya dulu, baru Sukihontu. Nah, maksudnya Ya, begitu. Mohon, mohon bisa dibantu kepastiannya gitu, ya. Mohon. jadi kalau nama budaya itu kan penghormatan kepada Buddha ya. Jadi kalau Iya, Sotihotu itu selamat, bisa dikatakan selamat, ya semoga sejahtera, ya semoga sejahtera, kelindung dari mara bahaya betul, juga begitu. betul. Ya, jadi yang mana dulu yang lebih bagus gitu. Karena Ya kita kan di mungkin bisa organisasi, nama eh, eh, nama budaya ma- Sotihotu atau ya nama budaya Sotihotu sih, karena kita penghormatan terhadap Buddha gitu. iya kan. Karena kan kita semuanya di organisasi organisasi Bangga Budi. Romo juga Bangga Budi kan? Ya betul. Ya. Iya, eh, jadi tapi saya juga di Bangga Budi dalam ya di di Bangga dalam Budi Jakarta ketentuan Barat saya. Bangga Budi ya. Jakarta Barat saya. Oh, iya. Ya, Cuma PJ Jakarta Barat ya. Gitu. ya Cuma saya belum pendapat apa namanya belum nanya yang lebih jelas lagi deh baru kebenaran hari ini ingat saya tuh. baik. Iya, Ya, makasih banyak ya baik. Kamanera Ya. Anumodana. Ya, baik Ibu, itu pertanyaannya bagus. Nah, ya, cuma enggak tahu di aturan STI ada Nah, aturan bakunya enggak nah, namu budaya iya, dulu baru iya, Sotihontu. Tetapi di dalam betul, dalam sikap apa dalam pemikiran nalar kita ya memang iya, kita harus mengunggulkan Buddha dulu ya. Namu budaya betul, dulu baru betul. Sotihontu atau Hontu ya, Sotihotu. Nah, iya. Sotihontu itu kan untuk banyak orang, Hotu Banyak itu orang kalau foto untuk ya, satu gitu. Hotu Iya, satu Ya, ya. Tapi iya, betul kita berarti sepaham namu budaya dulu baru Sotihontu gitu. betul. iya. Saya kira Mana itu tuh ya yang itu di, di, ya, nanti kita diresmikan kalau gitu dari ada Sangga? pertemuan-pertemuan resmi dengan majelis, bisa kita Iya, pertanyakan Tanyakan. lagi, Ibu. iya. Nanti kita bantu juga. Mohon, Nanti kita mohon. bantu untuk ya supaya ada Iya, satu keseragaman dan ada betul. satu pemahaman yang Artinya lebih apa? jelas. Tuh. Ya, dia Iya, tidak hanya sekedar ngomong, ngomong. tidak hanya Iya, sekedar betul. disampaikan dibolak-balik Iya, gitu. iya. Ya, Karena kan kita ini semoga juga bisa harus dipahami deh. mengikuti dari STI juga ya. Ya, Jadi tadi itu ada perbedaan Suki sama Hontu. Suti Hontu itu memang ada perbedaannya. Yang dikatakan oh Romo ya, memang ada. ya, Jadi kalau Suki itu kan mungkin salam untuk umum ya doa kebahagiaan. Tapi kalau Suti ya, Hontu itu ya doa keselamatan ya atau kebahagiaan bagi semua makhluk juga begitu. ya. Jadi lebih tepatnya kalau kita ke sesama orang ini Suki Hotu atau Soti Hotu sama Nera. Halo, putus. Betul. Suki Hontu, Suki, Suki bahagia ya. Hmm. Ya, bahagia. Soti, Karena sejahtera. tadi Soti apa ya? Sejahtera ya. tiba keluar.
Halo, ya. Jadi Terus, tiba-tiba suaranya keluar Romo. Ya. ya, sinyalnya kurang bagus ya. Ya, Ya, jadi kalau ini tadi bukan bilang suki itu artinya berbahagia. Jadi suki itu artinya berbahagia, hmm. sedangkan suki yang Roti, berbahagia atau suati itu ya apa namanya ya tadi mana? Sementara ini Sejahtera bukan? melek. Sejahtera. Itu ya, kalau suati itu sejahtera. Halo, ini kok ya, ngelek sekali ini. ya, melek, Jadi kalau suki itu bahagia, jadi suati itu sejahtera. ya, ya baiklah. Saya kira mungkin waktu juga lah yang akhirnya menentukan kita harus berlanjut dalam suaranya kurang bagus ya. Iya betul Romo. Ini Ya, saya ngelek sekali. Jadi enggak kurang jelas. ya. Atau di baiklah ya. Itu mungkin bisa kita bahas di momen yang lain yang tidak mungkin kita berlanjut terus eh, Iya, pembacaan lumayan. parita khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Baiklah, sebelum ditutup Manera, saya mohon izin untuk menyampaikan ngelek ya, sangat ngelek. Suaranya enggak? Ya, kedengaran Romo. Kedengaran. Ya, kedengar. Sudah ini. Iya. Saya izin untuk menyampaikan pesan dari Rama FB bahwa untuk minggu Selasa depan kita bisa kembali di dalam Bling guys ini dihadiri oleh Bante Guta Dhammo Atera, yaitu pada Selasa depan tanggal 25 Mei. Ini suaranya sangat enak sekali. Double sama suaranya. Ya. Suara saya juga didengar sama double ya. Iya, double, betul. Nah, sekarang enggak. Nah, sekarang aduh. Nah, enggak, sekarang bagus. Baiklah sama Nera, kami mohon untuk pembacaan parita penutup untuk pelimpahan jasa kepada para leluhur, para mendiang, semua makhluk yang berhubungan karena dengan kami semua. Semoga mereka juga ikut berbahagia atas kebaikan dan kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Dipersilahkan sama Nera. Ya, baik, terima kasih Romo Dharmamukti. Ya, Ibu Bapak serta saudara yang mari kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan pada kesempatan malam hari ini dengan kita bersama-sama membacakan Parita Patidana. Handamayang Patidanang Karomase Punya Siddha Nikatasa Yananya Nikata Nime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Piya Gunawanta Ca Mayang Mata Pita Dayo Ditha Me Capya Dithawa Anye Majha Tawerino
sathati thanti lokasmin te bumma chatuyo nikha pance kachatuokara samsarantha bhava bhave nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimana pajananti dewa te sang nivedayum maya dinana punyanang anumodana hetuna sabhe sata sadahontu awera sukajivino kema padancapapontu te sasasi jatang subha sadu sadu sadu. Baiklah, sebelum kita mundur dari Zoom ini, marilah kita bersama menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Luhur Samanera dengan mengucapkan bersama Okasa Wandami. Okasa Wandami. Abhidana sani janguda pacaino cataru dhammawadanti ayuwano sukambalam. Ya semoga ibu bapak sehat dan selalu sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Anung madana Ya. Anumodana juga ibu bapak. Iya. Terima kasih juga. Ya, satu. Ya, mohon izin sama Nera, kami tutup dengan perabatan. Dan sebelumnya kami berharap semoga kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini dapat bermanfaat, terutamanya bagi kesembuhan daripada beliau, Bante, kepada beliau Bante, dan kepada saudara-saudara kita yang masih sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, memperoleh kesembuhannya kembali, kesehatannya kembali, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan bila dari daftar nama yang ada kami sebutkan tadi sudah memperoleh kesembuhan dan tidak perlu dibacakan parita lagi, kami mohon untuk menghubungi admin dari GAIS untuk bisa dihapus namanya. Terima kasih. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan tanpa kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu di Selasa depan tanggal 26 Mei. Dan marilah kita tutup bersama dengan bersama-sama mengucapkan nama Karapatgata. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sangghasangho sanghang namami. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di Selasa depan. Dan saya hitung mundur. Suaranya kurang bagus. Terus segala kekurangan yang ada karena kita memang bergantung kepada
perangkat lain yang memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih sekali lagi sama Nera dan Bapak Ibu saudara-saudara semua. Saya sampaikan salam Namo Buddhaya Soti Hontu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya hitung mundur 3 kali. 1, 2, 3. Kita bisa. Terima kasih. Selamat Sampai malam. jumpa Ya. malam. Ya.